Iya, nah jadi Bapak Ibu semuanya sudah sampai di tanah Batak ya, wajib kita ucapkan kata horas ya. Horas itu adalah greetingnya orang Batak. Horas bah, habis makan gabah. Horas bah ya, habis horas tinggallah gabah katanya. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya operasi ya beberapa puluh tahun dan sempat juga itu bandara ini ditutup ya dan dibuka lagi itu pada zamannya Pak Susilo Bambang Yudhoyono ya. Nah, tapi belum maksimal ya, belum maksimal, dan akhirnya pada tahun 2017 ya Bandara Silangit ini yang dulunya namanya Bandara Sisingamangaraja ya diganti namanya itu Bandara Silangit pada tahun 2017 ya. Kepada itu waktu itu ya sudah pemerintahan Pak Susilo Pak Joko Widodo ya, Presiden RI kita sekarang ini, dan sampai sekarang, dan sempat juga beroperasi untuk sekelas internasional waktu itu. Ya, di kawasan ini ya Bapak Ibu semuanya, di sini mereka banyak hasil buminya seperti perkebunan ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini ini perkebunan seperti palawija ya, seperti ini. Sampai Medan. Lagi. Kau kau rồi, quay cay, thì bảo quay cay. Cái củ kiếm cầu khảo cả. Cái cậu. Quất cay, nhật, Jom kerja Pak jom. Silakan makan. Nah. Saya. Danau Toban. Itu lagi duduk. Mana? Danau Toba. Ini di kaldera. Di bawahnya Danau Toba. Itu, Danau Toba itu. Kaldera. Ini dari Kalimantan Barat, Pontianak, jauh-jauh hanya untuk ke sini. Jangan foto 1, 2, 3 pun apa? Halo. Halo. Horas. Banyak ikan ya, ikan red devil ya kata orang.
Danau Toba. Danau Toba, Sumatera Utara.
Sangat disegani, ya sangat tersohor karena seperti kerbau panjang dan kerbau pendek, ya ayam, kambing semuanya di bawah. Nah jadi, ya enggak, ya jadi mereka tuh punya kamar mandi, yaitu langsung buang ke bawah, jadi ada cleaning service-nya, ya, seperti itu. Nah jadi Bapak Ibu semuanya, bagi orang Batak kalau levelnya sudah di bawah, berarti maknanya dia sudah sama derajatnya seperti binatang. Maka dari itu raja setiap memasung terdakwa ataupun orang yang bersalah itu tepatnya di bawah. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, di antara rumah-rumah adat ini ada rumah, ya salah satu adalah rumahnya raja. Kira-kira yang mana rumahnya raja? Ya tengah. Ini. Bukan yang itu. Yang ada penjaga. Yang sana itu yang rame-rame itu. Ya, ini yang ada penjaganya benar. Ya, menandakan rumahnya raja itu ada penjaga dan di atas pintunya itu terdapat tanduk kerbau. Nah, dan di bawah rumahnya raja itu terdapat ada tempat pemasungan. Ya, itulah ya tempat orang yang dipasung, orang yang bersalah. Dan begini besar rumahnya rumah adat Batak, ya tapi kita perhatikan boleh rumahnya itu memiliki pintu dan jendela yang kecil. Nah, itu maknanya juga ada, ya bukan berarti orang Batak dulunya itu kecil-kecil, tidak. Ya, karena dulunya ini adalah hutan-hutan, ya banyak itu yang namanya hewan-hewan buas. Jadi untuk menghindar dari serangan hewan-hewan buas, maka dari itu mereka buat jendela dan pintu itu terbuatnya itu tidak terlalu besar, kecil-kecil, ya. Tetapi kalau kita mau baca sejarah, pintu mereka terbuatnya itu kecil, ya tidak terlalu besar. Itu ada makna dan artinya. Maknanya apa? Kalaulah kita mau masuk ke rumahnya ataupun kita mau bertamu ke rumahnya, otomatis si tuan rumah itu berada di dalam. Nah, dengan cara kita merunduk, kita sudah memberi hormat kepada si tuan rumah. Maka dari itu pintu mereka itu kecil dan tangga mereka itu ada yang di dalam dan ada yang di luar. Ya itu juga ada artinya. Artinya apa? Kalau tangga yang sudah di luar, ya yang seperti ini, itu maknanya dia punya hubungan darah dengan si raja itu sudah sedikit jauh. Kalau rumahnya itu memiliki tangga, ya seperti yang ada di dalam sana, itu maknanya dia masih dekat hubungan persaudaraan dengan si raja. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, di depan rumahnya raja ini terdapat ada kursi dan batu, ya. Nah, kursi meja yang terbuat dari batu itu umurnya sudah 600 lebih. Ya, dan ini dipergunakan oleh raja untuk bersidang waktu itu. Jadi ada beberapa kesalahan yang boleh dimaafkan dan ada juga kesalahan yang boleh dimaafkan. Ya, jadi kesalahan yang boleh dimaafkan itu seperti mencuri, ya, menipu, itu masih boleh, ya, dapat toleransi dari si raja. Tapi sebelum dilepas, dia akan menyusun batu-batu ini, ya, bebatuan ini. Nah, di seluruh raja, nah nanti setelah dia menyusun batu, dia potong tangan, barulah dia boleh dilepaskan. Nah, jadi ada kesalahan ya ketika dia itu bersalah dan dia disidangkan dan dijatuhkan hukuman mati, itu seperti kesalahan membunuh, mata-mata, dan bermain curang ataupun bermain serong dengan istri raja. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, ya walaupun raja itu ya di tanah Batak ini, ya satu raja itu paling sedikit itu 4 istrinya. Nah, jadi kalaupun satu bermain serong, ya itu akan diusir. Dan yang bermain serong itu akan dihukum mati, ya ataupun dihukum pancung. Ya nanti bukan di sini, ya di sini hanya tempat bersidang. Nah, nanti tempat eksekusinya ada di sebelah kanan Bapak Ibu semuanya dan nanti kita juga akan mempraktekkannya. Ya. Nah, nanti kita akan pilih salah satu, ya pilih salah satu peserta
yang bersedia untuk dieksekusi. Nah, saya pesan juga itu harus yang muda, Pak. Kalau Bapak selamat. Ya, nah, ini harus yang muda dan harus yang gemuk, Pak. Ya, supaya cukup untuk semuanya. Ya, ini dosanya banyak ini. Ya, ini walau kecil tapi berat. Ya, berat dosanya. Ini banyak dosanya ini. Banyak dosanya. Dari ini wajahnya sih iya, Pak. Ya. Saya juga penyelamat kok. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya di depan itu juga ada pohon yang tua, namanya itu pohon ariara. Nah, jadi setiap kampung itu harus memiliki pohon ariara dan pohon ariara itu ditanam itu ketika orang meninggal itu sudah hari yang ketujuh. Ya. Pohon beringin. Ya, seperti pohon beringin dan ini usianya sudah ratusan tahun, ya. Dan biasanya ariara itu ditanam itu di hari ketujuh. Ya, itu artinya hari ketujuh. Ya, hari yaitu hari, ara itu adalah ketujuh. Ariara itu adalah hari ketujuh. Maka pohon itu ditanam. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, ya ini rumah mereka ini atapnya seperti sampan. Ini juga ada arti dan filosofinya kenapa seperti itu. Ya, dulu kalau kita mau baca sejarah, ya ternyata orang Batak ini dia itu bukan berasal ataupun bukan asli dari Indonesia. Iya, karena kan ya hampir lebih dan kurang lah ini dikasih sama dia. Karena kan dia ada belikan apa ini ya, tambahin. Coba, udah boleh mengecek. Tidak ada keluarga beda. Ups, sudah pas. Hari yang ketiga setelah bulan ini nanti kalau jalan juga itu tegap itu. Iya. Tegap, ya. Nggak boleh lihat ke belakang. I will wait in there.
Ini rombongan dari Malaysia sebenarnya. Dari Malaysia datang ke Danau Toba. Di depan tuh dulu pernah jadi tempat pengasingan Soekarno. Dalam sejarahnya diasingkan di sini. Di depan yang ada mercusuar. Depan tuh katanya itu bekas rumah Belanda katanya, zaman dulu ya, zaman sejarah dulu, zaman penjajahan. Belanda sempat nginap di depan ini, depan bangunan yang itu tuh, di atasnya tuh. Basahlah uangnya. Ikan sapan kan bagus. Ikan sapan lebih bagus. Kembali nggak kan? Ayo, ayo. Nasi bandrek ataupun goreng pisangnya nanti ya sembari menatap ataupun melihat pemandangan Danau Toba dari ketinggian. No, sandal long. Padang, padang.
bisa menikmati dua view ya Bapak Ibu semuanya, yaitu air terjun si Piso-Piso. Di depan itu Danau Toba. Di samping ini, di sampingnya air terjun si Piso-Piso. Bagus ya. Ini Danau Toba, Danau Toba. Nah, di sampingnya ini air terjun. Air terjun.